Halo semuanya, welcome back. Masih bersama saya Marda Mardia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk melakukan sedikit penambahan atau menambahkan sebuah fitur lah di dalam landing page kita. Sebenarnya kita nggak nambahin desain lagi karena ini udah selesai, udah nyampe putar kita di video sebelumnya. Tetapi di sini kita akan menambahkan untuk sedikit animate. Nah, di sini silakan teman-teman masuk ke website AOS Library ini di GitHub-nya ini. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah animasi di dalam baik itu sectionnya ataupun juga konten di dalam sectionnya itu. Nah, pertama untuk men-settingnya atau konfigurasinya di sini untuk teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini teman-teman perlu menambahkan di bagian bawah ya, atau teman-teman juga bisa kunjungi GitHub-nya ini. Nah, di sini teman-teman bisa aja copy ya ini. Yang pertama ini untuk CSS-nya. Silahkan paste di dalam head-nya. Silahkan kasih aja keterangan AOS kayak gini. Paste itu yang pertama. Yang kedua paste juga untuk JavaScript-nya. Baik itu ininya, JS-nya ataupun juga AOS init-nya untuk menjalankan animasi tersebut. Nah, di sini juga saya kasih komentar AOS kayak gini. Nah, jika sudah selesai kayak gini, teman-teman sudah bisa menggunakan animasi dari AOS-nya itu sendiri. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan animate di section header ini. Jadi konten kiri dan juga konten kanannya itu dia sedikit memberikan sebuah transisi dari kiri ke kanan kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa gunakan yang tipe yang ini, nah ini fade right untuk konten kiri dan juga fade left untuk konten kanan di dalam section header itu. Jadi cara penggunaannya di sini cukup aja copy untuk data AOS-nya. Data AOS fade right. Nah, itu kita gunakan sebagai konten kirinya ya. Di dalam ini section home-nya. Nah, penggunaannya di luar kelas ya, di dalam tag-nya itu. Di dalam tag div-nya. Nah, itu yang right, kemudian ini yang left-nya kita gunakan untuk gambarnya ya di dalam tag div kelas content right. Oke. Kita coba dulu. Oh, ini belum ya. Data. Oke, D-nya ketinggalan. Kita refresh. Nah, oke kayak ini. Nah, oke. Itu yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, di sini saya cukup menambahkan di bagian ininya, kontainer dari list service-nya. Saya mau dia muncul dari bawah ke atas. Nah, pakai yang ini. Fade up. Kita tambahkan di row-nya. Oh, ini Nah, kayak gini. Nah, oke. Dia ke trigger ketika kita scroll ke sectionnya. Kayak gini. Nah, untuk di section selanjutnya saya cuma nambahkan di ininya aja. Di title-nya dan juga si button ini. Saya gunakan yang tadi fade left dan juga fade right-nya. Saya gunakan di title-nya aja. Di sini
ini yang right ya, right. Nah kemudian yang ini baru left-nya. Nah kayak gini aja. Untuk ininya nggak usah ya, kayaknya kurang aja karena dia slider. Untuk bannernya juga nggak usah. Dan yang ini untuk konten ini kita sama juga pakai fade left dan juga fade right. Ini di bagian statistik. Untuk konten gambar yang pertama ini fade right. Right ya. Dan untuk yang kanannya fade left. Nah, begitupun juga yang di bawahnya. Ini kita tutup lagi. Untuk section testinya itu saya mau yang di bagian ini. Di ini ya, call heading. Ini right. Dan ini left. Nah kayak gini. Kemudian yang di bawahnya nggak usah. Nah itu cara penggunaannya cukup simple. Dan teman-teman kalau misalkan ini mau ditambahin waktu dia munculnya agak diperlambat juga bisa. Dan juga bisa dicantumkan sebuah delay ya. Jadi kita ketika di scroll tuh dia ketahan dulu per sekian detik baru muncul, itu ada caranya. Jadi silakan aja ini ya di init, bisa juga di ininya. Misalkan saya contohkan untuk yang inilah yang list ini, itu ada di atas di sini. Nah jadi yang pertama saya mau contohkan untuk dia durasi transisinya itu atau durasi animasinya. Nah itu kita namakan aja. Di sini ada contohnya untuk duration itu. Nah ini data AOS duration 3000 kayak gitu. Jadi 3000 itu satuan untuk millisecond. Jadi artinya dia 3 detik ya. Kita copy, coba kita paste setelah data AOS itu. Nah ini jika kita lihat untuk service-nya, animasinya. Nah dia akan ngelambat gitu ya durasinya 3 detik. Nah seperti itu. Atau juga kita bisa nambahkan 500 atau setengah detik aja. Nah ini normal ya. Oke itu untuk data duration. Atau juga kita bisa nambahkan delay ya. Delay juga sama. Jadi dia ngeresponnya lambat gitu, sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Delay kayak gini, misalkan tadi 3 detik lagi. Nah dia akan lama dulu. Nah setelah 3 detik baru muncul gitu. Set. Nah kayak gitu. Itu untuk delay. Nah, gimana kalau misalkan kita mau nambahin di banyak tag gitu? Jadi kita satu-satu kayak gitu. Nah, itu juga ada caranya. Ini coba kita hapus dulu. Nah, itu kita pasangnya di ini tadi di init. Sebelumnya kan kita nambahkannya di sini init. Nah, itu sebenarnya kita bisa menambahkan satu ini ya. Satu settingan untuk semua tag atau untuk semua AOS itu sendiri. Nah ini kita contohkan di sini untuk settingannya. Yang pertama coba kita tambahkan yang durasi. Nah untuk value-nya, untuk durasi ini dia value-nya dari 0 sampai 3000 atau dari 0 sampai 3 detik gitu animasinya. Jadi coba kita tambahkan 3000 aja. Nah kayak gini.
Coba kita lihat. Nah, untuk semuanya tuh. Nah, yang di bawah juga sama. Nah, ini untuk settingannya. Dia ada macam-macam ya. Ada offset, delay, ease-nya juga bisa, easing-nya juga bisa di ini untuk animasinya. Ya begitulah cara menambahkan untuk animate scroll library ini ke dalam landing page kita. Oke, mungkin itu dia untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you on the next video.